Namun, sebelumnya, tekan subscribe, like, serta lonceng untuk mengembangkan channel ini. Halo, kembali lagi bareng gue Afrio Purnama. Dan di video gue kali ini gue akan ceritain ke kalian cerita-cerita yang dikirimin oleh teman-teman gue dari kampung. Ini berdasarkan pengalaman nyata dan mereka minta gue ceritain melalui channel gue. Assalamualaikum, salam santun dari saya kepada semua pendengar di channel Afrio Purnama TV ini. Aku Denny, berasal dari sebuah kampung lumayan jauh dari perkotaan. Bahkan dari kecamatan juga lumayan jauh dan ditempuh dengan jarak 12 jam melewati jalan dan menyeberangi sungai. Ini adalah cerita pengalamanku pada tahun 2018 lalu. Tanpa berlalu lama, langsung saja ku ceritakan. Namaku Denny. Pada saat tahun 2018, tepatnya bulan 11, pada saat itu musim kemarau dan pada saat itu juga memang aktivitas warga kebanyakan mencari ikan. Pas pada saat itu kita juga antusias untuk memancing, tapi aku diberi saran oleh temanku namanya Eko. Kebetulan temanku si Eko sekarang sudah almarhum. Aku pertama kali diajak oleh si Rudi, temanku yang satunya lagi. Den, mancing yuk. Boleh. Mau mancing di mana? Di lobang bekas pertambangan aja, belakang kampung. Oke, berapa kita perginya? Belum dijawab si Rudi, tiba-tiba Eko datang dan langsung bilang, kalau kalian mau mancing, aku mau ikutan, tapi di area Sungai Bayang-Bayang. Sungai Bayang-Bayang itu nama julukan dari kita, karena di sungai itu jarang ada yang mancing dan lokasinya juga lumayan jauh dan harus menggunakan sampah. Boleh, kata si Lu. Tapi ada sampan gak? Oh ya, kebetulan sampan uak aku gak dipakai, bisa kita pinjam. Singkat cerita, kita pun mulai berangkat, tapi si Rudi tiba-tiba gak ikut karena dia mendadak diajak pamannya hilir ke kecamatan. Karena kita berdua sudah terlanjur di dalam sampan, jadi si Eko ngomong, ya udah kita berdua aja, udah terlanjur naik juga. Aku pun menganggukkan kepala dan kita berangkat. Sekitar pukul 1 siang, kita memasuki area sungai itu. Sungai itu sangat sepi, yang ada hutan
dan hewan-hewan. Kita singgah tepatnya di bawah pohon sengkuang dan kita mulai memancing. Pohon sengkuang adalah salah satu nama pohon yang ada di kampung kita. 1 jam berlalu, hasil pancingan kita lumayan banyak. Eko pun mulai naik dari sampan. Di situ aku tanyain dia, "Kamu mau kemana kok?" "Aku mau kencing dulu Den, udah gak tahan aku. Sekalian cari kayu buat tajul pancing." "Oke, jangan lama-lama ya kok." Eko pun mulai naik ke daratan sambil membawa parang. Aku menggambar terpal untuk aku jadikan alas duduk. Karena Eko juga membawa terpal yang ukurannya lumayan gede. Aku pun kembali mancing sambil menghidupkan rokok. Hari pun semakin sore. Secara tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Bahkan mendung pun tidak bersahabat. Tapi sudah lumayan lama Eko belum juga nongol. Aku pun berkemas dan memasukkan semua perbekalan ke dalam tas. Setelah dikemas, aku pun naik ke daratan untuk mencari si Eko. Dan gak terlalu jauh, aku mendengar seperti bunyi orang sedang menebang pohon. Karena ingat si Eko yang katanya mau nyariin kayu buat tajul pancing, jadi aku mencari si Eko. Ketika aku datangi, tiba-tiba suara itu hilang. Dan aku panggil-panggil si Eko, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya aku kembali ke sampan dan mengambil tasku, juga tas Eko. Dan tidak lupa ku bawa juga terpalnya. Aku naik, kemudian aku ikat sampan dan beranjak pergi untuk mencari si Eko. Pada saat itu, aku sudah tidak tahu sudah jam berapa. Yang pastinya hari sudah sore dan menjelang petang. Secara mendung semakin hitam dan dari jarak jauh terdengar suara gemuruh guntur sudah berbunyi. Karena posisi di dalam hutan, jadi cahaya matahari tertutup mendung dan keadaan hutan lumayan gelap. Tidak begitu lama, aku pun melihat sepintas sosok berlari seperti Eko. Baju serta celana yang dipakai sosok itu sangat mirip dengan apa yang dipakai oleh Eko. Jadi, aku meyakini bahwa itu Eko. Ku kejar sosok itu serta ku panggil-panggil. Tiba-tiba sosok itu menghilang di area pohon yang gede. Kalau bisa digambarkan, pohon itu seperti rumah ukuran 8x8. Pokoknya batang pohonnya sangat gede, sangat besar sekali. Nah, ketika sampai di pohon, aku mengelilingi area pokok pohon untuk mencari sosok Eko.
Dan ketika di akar lumayan tinggi, di situ terlihat sosok hitam berbulu sedang bersandar di pokok. Aku pun lari tanpa berhenti. Akhirnya aku sampai di area pesisir sungai. Tapi ketika di area itu, aku tidak melihat sampan yang sudah kuikat tadi. Sementara aku masih ingat lokasi pohon sengkuang yang awalnya aku ikat. Aku pun mengira sampan itu dibawa oleh si Eko dan pergi meninggalkan aku sendiri di hutan ini. Gemuruh guntur pun datang dan tak henti-hentinya berbunyi. Di situ aku hanya bisa pasrah menunggu malam. Aku duduk bersandar di pohon, tapi tiba-tiba di balik pohon terdengar suara seperti memanggil. Ya, aku yakini suara itu seperti suara Eko. Aku pun melihat di area belakang pohon, tapi tidak ada sosok sama sekali. Kemudian suara itu datang dari arah yang agak jauh, dan aku pun kembali mencari arah dari suara itu. Kondisi saat itu sudah menjelang malam. Untungnya di tas Eko ada senter, dan aku nyalakan senter terus beranjak mencari arah suara itu. Namun ketika aku dekati, suara itu hilang di area pokok bambu yang lumayan rimbun. Dan aku pun memanggil Eko, tapi tiba-tiba dari arah sebelah kanan terdengar suara seperti suara geraman. Sontak aku pun ketakutan dan berlari. Dan tiba-tiba ketika aku melewati pohon bambu yang ada di paling ujung, tas yang aku pakai ditarik oleh sesuatu. Alhamdulillah, ketika kulihat ke belakang, ternyata itu Eko. Dengan nafas ngos-ngosan dan kondisi kotor, dia mengajakku berjalan ke suatu tempat, tepatnya di area kebun pisang. Namun, kebun pisang itu sudah tidak terawat. Dan di area itu kita bentangkan terpal dan duduk. Suara guntur menggelegar di saat kita duduk. Aku pun mulai bertanya kepada Eko, "Kok, kamu kemana aja? Lama banget ninggalin aku. Takut tahu mancing sendiri di hutan ini." Aku juga nggak tahu, Den. Tadi ketika aku buang air kecil dari arah agak jauh, aku melihat orang berjalan menuju hilir. Orang itu seperti kakek aku. Namun ketika aku ikuti dan aku panggil-panggil beliau, tapi sosok itu masih saja berjalan tanpa menghiraukan
sampai di area pohon yang gede itu, aku tidak sadar Den, aku berada di mana. Dan aku cari-cari jalan keluar, tapi selalu sampai di pohon itu lagi. Pohon yang mana kok? Pohon yang besar yang ada di sana. Oh, tadi aku ada pergi ke pohon itu kok. Karena kamu gak nongol-nongol, jadi aku cari dan aku melihat orang lari ke arah pohon itu. Orang itu mirip sama kamu. Jadi aku kejar dan sosok itu hilang di arah pohon itu. Dan di area pohon itu aku melihat sesuatu kok. Ini sebelumnya kamu kan? Bukan hantu. Ini aku Den, bukan hantu. Terus kita gimana kok? Gini aja, kita pergi ke Sampan dan pulang. Percuma kok. Tadi aku ke area kita tadi, tempat di mana aku mengikat sampan di area kita yang pertama singgah. Ketika aku sampai, aku tidak melihat sampan. Padahal sampan itu sudah aku ikat dengan kuat. Aku kira kamu yang bawain sampan dan ninggalin aku. Yang benar kamu. Sumpah Eko. Gini aja Den, malam ini kita buat tenda dan kita tidur di sini. Kita buat tenda menggunakan terpal ini. Ya sambil menunggu pagi, kita nginap di sini. Mending buruan bikin deh, ini sudah gerimis. Ayo. Kita pun membuat tenda dan mengumpulkan kayu bakar di area tenda kita. Setelah kita selesai membuat tenda, kita pun mencari kayu bakar untuk tambahan. Karena kayu yang kita kumpulkan tadi cuman sedikit, jadi kita mencari lagi untuk tambahan kayu bakarnya. Karena Eko lagi makan, jadi aku yang mencari di area itu. Aku pun mulai menyariin kayu di area pokok pisang, tapi ketika aku jongkok mengambil kayu, tiba-tiba di pokok itu, tepatnya di belakang pokok pisang, berdirilah sesosok pocong yang sangat tinggi. Aku pun berlari dan masuk ke tenda. Si Eko pun bertanya, "Kenapa Den?" Gak ada kok. Tadi aku ketemu ular." "Ah, kamu ini sama ular aja takut." "Ya, siapa yang gak takut kalau emang mau dipatuk?" Eko pun tertawa. Nah, pada posisi itu gemuruh guntur pun tiada henti, disertai gerimis-gerimis kecil. Karena lelah, kita berdua pun berbaring dan tidur nunggu pagi. Sekitar 1/4 malam, aku kebangun karena aku seperti mendengar suara orang berbisik di sebelah kanan tenda. Namun di situ aku berusaha cuek serta kembali untuk tidur. Ketika aku mau terlelap, tiba-tiba suara petir menggelegar, tapi hujan tidak juga turun. Yang hanya gerimis-gerimis kecil. Aku pun kaget dan aku berusaha untuk tidur kembali. Namun
keadaan sunyi, yang ada hanya suara guntur. Dari depan aku mendengar seperti suara tahlilan, suara orang-orang yang lagi tahlil. Semakin lama suara itu semakin mendekat. Dengan pelan-pelan aku membangunkan Eko, tapi dia gak bangun-bangun. Aku pun mengambil tas yang aku jadikan bantal, kemudian aku tutupi kupingku dengan tas itu. Suara itu pun hilang dan berubah menjadi suara perempuan minta tolong. Semakin lama, suara itu semakin keras dan berubah menjadi suara cekikikan. Nah, di situ aku semakin berkeringat dingin. Sementara si Eko terlampau nyenyak. Aku pun berusaha untuk tidur kembali. Belum lama aku terlelap. Aku terbangun dengan posisi menghadap dinding tenda dan membelakangi Eko. Saat aku membukakan mata, dari arah belakangku, aku mendengar suara seperti orang merintih kesakitan. Aku pun menoleh secara pelan-pelan. Ternyata sosok pocong dengan muka hitam dan bau darah yang menyengat ada di belakangku. Aku pun berteriak. Dan tiba-tiba dari arah belakangku, ketika aku berteriak, ada yang merangkul. Ternyata itu Eko. Rupanya saat aku tertidur, Eko pindah posisi di depanku dan mengosongkan posisi belakangku. Karena sebelumnya yang ada di belakangku itu Eko. Kamu kenapa lagi, Den? Gak ada kok. Aku cuma mimpi buruk. Aku kira kamu kesurupan, Den. Sontak aku bangun dengar kamu teriak. Oh, enggak kok, cuma mimpi buruk. Hari sudah begitu larut malam. Karena kita tidak membawa jam. Prediksi kita saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Kita kembali tidur. Suara gemuruh guntur sudah tidak lagi terdengar. Yang terdengar hanya suara alam. Eko sudah terlelap tidur dengan dengkurannya. Sementara aku tidak bisa tidur. Ketika itu, aku merasa kuping kananku berdengung dan terasa hawa begitu gerah. Tidak begitu lama, kembali aku dengar suara perempuan minta tolong dari arah kejauhan. Aku pun membangunkan Eko, kugoncangkan badannya. Di balik cahaya senter yang mulai habis baterainya. Ko, bangun. Ko, kamu dengar gak suara perempuan seperti minta tolong? Suara apa, Bah? Suara orang, Ko. Seketika Eko pun mendengar dan bangun. Sejenak mereka hening.
Iya Den, itu suara perempuan. Sebaiknya kita baca apa yang kita bisa. Dan kami pun membacakan segala ayat yang kami bisa. Namun ketika kami membaca ayat-ayat, suara itu semakin keras. Kali ini suara itu berubah menjadi suara cekikikan. Namun dengan doa yang kita baca, suara itu pun hilang. Setelah suara itu hilang, kami kembali dikejutkan dengan suara geraman, tepatnya di belakang tenda. Sontak aku pun memeluk pundak Eko. Jujur, satu malam ini tak henti-henti kami terus diganggu. Kami kemudian kembali tidur, dan ketika aku merebahkan kepalaku, terdengar suara kokokan ayam. Dan kokokan ayam itu tidak terlalu jauh dari area tenda kami. Aku pun bertanya kepada Eko, "Ko, kamu dengar gak suara ayam? Apa ini sudah subuh, Ko?" Eko pun menjawab, "Sepertinya iya, Den. Tapi di mana ya posisi ayam itu?" Kalau ada ayam, pasti ada kampung. Tapi kata uwa aku, tidak ada kampung di sini, Den. Gini aja, Ko, tunggu terang. Kita cari kampungnya, Ko. Siapa tahu di area sini ada kampung baru. Oke deh, besok kita cari ya. Suara ayam terus berkokok. Eko pun membukakan pintu tenda dan melihat ke area luar. Namun ketika Eko membuka pintu tenda, Eko merasa aneh. Dan aku pun mulai bertanya, "Kenapa kok?" "Aneh, Den." "Aneh kenapa?" "Aneh, hari sudah pagi, tapi kok area kita sekarang berubah dan berbeda." "Apanya yang beda, kok? Bukannya kita di area kebun pisang?" "Kamu lihat aja deh keluar." Aku pun keluar untuk melihat. Ternyata kita berada di hutan bambu. Di situ aku merasa ada yang tidak beres. Hari pun telah pagi, dan kita membuka tenda terpal kita, terus beranjak pergi. Tapi keanehan mulai terjadi kembali. Ketika kita keluar hutan bambu, kita melewati semak belukar dan tembus ke pokok bambunya lagi. Dan cuaca pun mulai gelap. Kita bergegas untuk pergi lagi mencari jalan. Namun tidak ada satupun bekas jalan manusia. Semua hanya semak belukar. Kita terobos jalan manapun. Anehnya lagi, belum lama kita berangkat mencari jalan, hari kok tiba-tiba sore, padahal tadi masih pagi. Dan tidak begitu lama terdengar suara azan dari kejauhan. Dan
Di situ kita berhenti dan terdiam. Aku pun bertanya sama Eko, apa kesalahan kita sehingga kita disesatkan Ko? Eko pun menjawab, mungkin ini salah aku Den. Soalnya aku kencing gak pamitan di pohon besar itu. Astagfirullah Ko. Kita ini hidup harus ada adabnya. Pamit atau ucap salam ketika di suatu tempat yang belum pernah kita masuki. Iya, aku salah Den. Aku lupa pamit. Baiklah Ko, kita jalan lagi sampai ketemu sungai. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan dan belum lama kita menemukan sungai. Dan tidak jauh dari area itu terlihatlah sampan kita yang masih dalam kondisi terikat di suatu pohon. Tapi posisi sampan kita itu ada di seberang sungai. Jadi kita disesatkan lumayan jauh dan di tempat itu tidak bisa ditebak. Kadang belum lama siang, terus kembali malam. Namun alhamdulillah kita kembali ke sampan dan pulang dengan selamat pada malam itu. Nah, inilah pengalamanku juga temanku Eko yang sudah almarhum. Meski hanya satu malam, terasa begitu lama di alam itu. Kami juga tidak tahu itu alam apa. Yang pasti pengalaman ini nyata kita alami. Semoga semua pendengar bisa memetik hikmah di balik kejadian yang aku juga almarhum temanku alami. Dan nasihat yang bisa kita petik dari pengalaman kami ini ialah jangan pernah melupakan adab serta tata krama apabila sedang berada di suatu tempat. Karena kita tidak pernah tahu di tempat itu ada kehidupan lain selain kita. Setidaknya kita permisi dan bersopan santun sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, terima kasih karena telah sudi mendengar cerita ini. Mohon maaf bila ada kekurangan karena Yang Maha Esa.